Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good evening. First of all, let me introduce myself. My name is Dian Noviandi, NIM F441211028. Here, I will answer the questions that have been given to my friends regarding operational amplifiers as bandpass filters and bandstop filters. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini yang sudah masuk pertanyaan itu ada 7 orang, ditambah pertanyaan dari Pak Aidinal. Jadi kita jawab dulu yang pertama. Ini pertanyaan pertama itu, apa itu bandpass filter? Jadi sedikit saya jelaskan, bandpass filter ini dia sering disingkat dengan BPF, yang dimana filter ini yaitu penyaring frekuensi yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredamkan sinyal frekuensi tinggi. Pertanyaan ketiga yaitu apa perbedaan antara bandpass filter dan high pass filter serta low pass filter. Nah, jadi untuk low pass filter ini dia hanya melewatkan sinyal frekuensi rendah dan melemahkan frekuensi tinggi. Sedangkan untuk high pass filter yang dimana dia melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan melemahkan sinyal frekuensi rendah. Dari kedua high pass filter dan low pass filter ini berbeda sama bandpass filter. Jadi bandpass filter ini dia mampu melewatkan sinyal pada pita atau sebaran frekuensi tertentu atau melewatkan sinyal di antara batas frekuensi atas dan juga batas frekuensi bawah. Yang biasanya itu bisa disebutkan dengan filter bandwidth. Pertanyaan kelima, yaitu apa saja contoh penerapan dari bandpass filter dalam bidang elektronik. Jadi untuk contoh penerapan dari bandpass filter dalam bidang elektronik itu yang pertama itu komunikasi nirkabel, yang dimana bandpass filter ini digunakan dalam sistem komunikasi nirkabel untuk memisahkan saluran frekuensi dan mengizinkan hanya sinyal yang relevan untuk melewati filter. Nah, misalnya dalam sistem telepon seluler. Nah, bandpass filter ini digunakan untuk memisahkan sinyal suara pengguna dan sinyal kontrol. Kemudian juga itu pemrosesan audio. Nah, dalam sistem pemrosesan audio ini bandpass filter digunakan untuk menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan atau untuk memperkuat frekuensi tertentu dalam rentang suara. Contohnya pada pengaturan audio untuk penyetelan suara. Bandpass filter ini digunakan untuk mempisah frekuensi vokal agar lebih jelas dan terdengar lebih baik. Jadi itu contoh-contohnya dari bandpass filter. Pertanyaan yang keenam, itu pertanyaannya apa yang dimaksud dengan faktor Q dalam bandpass filter dan bagaimana pengaruhnya terhadap karakteristik filter. Nah, di sini faktor Q ini yaitu quality factor atau parameter yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik respon frekuensi yang dimana dari bandpass filter. Jadi faktor Q ini mengukur rasio antara frekuensi pusat filter dengan lebar peta atau bandwidth, yang dimana filter ini pada tingkat redaman tertentu. Jadi semakin tinggi nilai Q-nya, maka semakin tajam juga respon frekuensi filter tersebut. Secara matematis, faktor Q ini dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan FC dibagi dengan BW, yang dimana Q itu adalah faktor Q, FC ini adalah frekuensi pusat filter atau frekuensi tengah, dan juga bandwidth ini adalah lebar pita filter yang biasanya diukur dalam satuan Hz atau Hz. Jadi pengaruh faktor Q ini terhadap karakteristik filter ini yang pertama itu dari lebar pitanya atau bandwidthnya. Nah, jadi semakin tinggi nilai Q-nya, maka semakin lebar juga pita filternya. Nah, lebar pada filter ini didefinisikan sebagai rentang frekuensi di mana respon filter menurun sebesar 3 desibel. Nah, makanya biasanya disebut dengan minus 3 desibel bandwidth. Nah, kedua ini yaitu redamannya. Jadi faktor Q ini juga berpengaruh
terhadap redaman, di mana di luar rentang frekuensi pusat filter, bandpass filter ini dia redaman di luar rentang frekuensi pusat filter yang dinyatakan dalam bentuk disable per oktav. Pertanyaan yang ketujuh yaitu, apakah ada batasan atau keterbatasan yang perlu diperhatikan saat menggunakan bandpass filter? Jadi batasan-batasan yang perlu diperhatikan itu, yang pertama dari lebar pitanya atau bandwidth-nya, yang dimana bandpass filter ini ya memiliki rentang frekuensi yang dilewatkan, yang ditentukan oleh lebar pita filter. Nah, keterbatasan utamanya ini adalah bahwa bandpass filter ini dia tidak dapat sepenuhnya memisahkan sinyal dalam rentang frekuensi yang diinginkan dari sinyal di luar rentang tersebut. Nah, biasanya peristiwa ini disebut dengan overshoot atau ringing di sekitar titik cut off. Nah, jadi ada peningkatan sementara dalam respon filter ini di luar rentang frekuensi yang diinginkan. Nah, jadi oleh karena itu saat merancang atau menggunakan bandpass filter ini perlu mempertimbangkan lebar pitanya terlebih dahulu dengan hati-hati untuk memastikan kinerja yang diinginkan dan menghindari masalah overshoot ini. Kemudian untuk redamannya. Nah, jadi untuk redaman di bandpass filter dia memiliki di luar rentang frekuensi yang diinginkan. Nah, namun redaman tersebut tidak selalu sempurna dan mungkin tidak mencukupi untuk menghilangkan sinyal di luar rentang secara efektif. Nah, jadi kita perlu perhatikan lagi dengan level rendahan yang dibutuhkan untuk aplikasi tertentu, dan juga memastikan bahwa filter memiliki redaman yang memadai di luar rentang frekuensi yang diinginkan. Jadi faktor key pada bandpass filter ini juga dia mempengaruhi lebar pita, redaman dan juga puncak respon filter, yang dimana nilai kini yang terlalu tinggi dapat menghasilkan lebar pita yang sangat sempit yang dapat mengakibatkan penundaan grup yang signifikan pada sinyal melewati filter. Jadi untuk nilai key-nya ini terlalu rendah dapat menghasilkan lebar yang terlalu besar atau terlalu lebar. Jadi dia tidak memadai di luar rentang frekuensi yang diinginkan. Nah, jadi perlu kita memilih nilai key-nya yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan juga mempertimbangkan trade-off antara lebar pita, redaman, dan juga puncak respon filter. Kemudian masuk di distorsinya. Jadi di distorsinya ini dia penggunaan filter yang menghasilkan sinyal yang dilewatkan. Nah, distorsi ini dapat muncul dalam bentuk distorsi frekuensi atau distorsi amplitudo yang dapat mempengaruhi kualitas sinyal outputnya. Nah, jadi penting untuk kita memilih dan merancang bandpass filter dengan karakteristik yang meminimalkan distorsi yang tidak diinginkan. Kemudian batas frekuensinya. Jadi setiap bandpass filter ini dia memiliki batas frekuensi maksimum dan minimum yang dapat diatasi oleh desain filter tersebut. Jadi penting untuk kita memastikan bahwa rentang frekuensi yang kita ingin diproses berada dalam rentang yang dapat diatasi oleh bandpass filter yang digunakan. Jadi sekian pertanyaan nomor 7. Ya, untuk pertanyaan terakhir dari Pak Dinal. Jadi pertanyaannya, jelaskan rangkaian dari bandpass filter dan juga bandstop filter. Nah, jadi untuk bandpass filter ini gabungan antara high pass filter dan juga low pass filter, yang dimana dia dirangkaikan secara seri. Kemudian untuk gambarnya nanti saya akan perlihatkan di layar. Untuk bandpass filter ini dari high pass filter yang dimana frekuensinya tinggi akan mengalir melalui kapasitor. Nah, tetapi kapasitor ini akan memblokir frekuensi rendah. Nanti dia sinyal yang keluar itu seperti ini. Nah, dia akan sinyal yang keluarannya akan seperti ini. Dikarenakan dari high pass filter ini dia melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan juga dia akan meredamkan sinyal frekuensi rendah. Sehingga untuk sinyal keluarannya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk low pass filter, yang dimana low pass filter ini sinyal frekuensi rendah akan dilewatkan
kemudian dia akan meredamkan frekuensi tinggi. Jadi untuk sinyal keluarannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini dia akan meredamkan sinyal frekuensi tinggi dan melewatkan frekuensi rendah. Sehingga pada saat melalui keluaran dari high pass filter dan low pass filter masuk ke dalam op-amp, sehingga keluaran dari sinyal output yang diberikan itu seperti ini. Jadi keluaran sinyal dari high pass filter dan low pass filter, sehingga mendapatkan nilai cut off dari frekuensi cut off tinggi dan juga frekuensi cut off rendah. Sehingga di sini dia akan mendapatkan nilai bandwidth atau lebar pita. Pada saat sudah didapatkan nilai dari cut off dari frekuensi cut off rendah dan juga frekuensi cut off tinggi, nah nanti untuk gainnya atau penguatannya akan berkurang senilai 3 decibel karena adanya frekuensi cut off rendah dan juga frekuensi cut off tinggi, yang dimana antara maksimum dan frekuensi cut off. Nah, di sini pada umumnya di sini sudah didapatkan nilai dari bandwidth-nya, yang dimana bandwidth ini didefinisikan sebagai rentang frekuensi yang berada di antara dua titik cut off. Nah, di sini dua titik cut off tersebut yaitu frekuensi cut off tinggi dan juga frekuensi cut off rendah. Jadi untuk rangkaian band stop filter, nah band stop filter ini dia filter yang meredam sinyal dengan lebar pita atau bandwidth yang dibatasi oleh frekuensi cut off rendah dan juga frekuensi cut off tinggi. Jadi untuk rangkaian band stop filter ini sama juga, dia gabungan antara high pass filter dan juga low pass filter, yang dimana dia dirangkaikan secara paralel. Kalau sebelumnya BSF dia dirangkaikan secara seri, kalau untuk band stop filter ini dia dirangkaikan secara paralel. Nah, kemudian untuk tadi band pass filter, yang dimana nilai bandwidth-nya dia melebar. Jadi nilai bandwidth dari band pass filter itu dia melebar. Untuk band stop filter ini dia akan menolak dari lebar bandwidth. Nah, sehingga band stop filter ini dia sebagai filter penyaring frekuensi, di mana dia akan menolak dan memblokir frekuensi yang ada antar kedua titik cut off. Nah, jadi untuk frekuensi yang berada di bawah frekuensi tertentu, di bawah titik cut off. Jadi seperti ini. Tadi yang sebelumnya untuk di band stop filter, yang dimana high pass filternya itu dia melewatkan sinyal frekuensi tinggi, melewatkan frekuensi tinggi dan meredamkan frekuensi rendah. Tetapi karena sudah didapatkan nilai cut off-nya, nah di sini dia untuk band stop filter ini dia memblokir cut off-nya, sehingga untuk high pass filter ini dia diblokir dari sini, di titik cut off, sehingga nantinya keluaran outputnya seperti ini, menjadi seperti ini. Nah, dikarenakan band stop filter ini dia cara kerjanya dia memblokir dan menolak frekuensi antar kedua titik cut off, sehingga keluaran dari sinyal band stop filter ini seperti ini. Ia akan keluaran outputnya seperti ini, dikarenakan dia menolak dan memblokir frekuensi antar kedua cut off.
Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab. Semoga apa yang bisa saya sampaikan tadi bisa dimengerti, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.